Halo pemirsa, seorang bocah di Depok, Jawa Barat ditemukan warga terikat di dalam rumahnya. Warga marah karena korban dianiaya ayah tirinya. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya, 87 jajaran muda. 86. Diduga akibat kebocoran gas, belasan rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga yang panik berusaha memadamkan api. Warga berupaya memadamkan api yang membakar bagian atap salah satu bangunan rumah di Jalan Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Akses jalan yang sempit membuat pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari atap salah satu bangunan indekos. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg dari salah satu kamar kos. Kebakaran mengakibatkan belasan rumah hangus terbakar. Berbawah terus ke atas api, ke atas langsung. Itu kontrakan, kos-kosan. Yeah. Ada berapa kamar, Pak? Kurang lebih 10 lebih lah, 10 lebih. Ada ledakan atau Ya itu apa? Gas. gas doang? Gas. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta Pusat, Reniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan ludes terbakar di Jalan Ciledug Raya, Petungakan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Diduga terbakarnya mobil tersebut akibat korsleting di bagian kelistrikan mobil. Sebuah mobil terbakar di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar. Petugas yang tiba di lokasi dengan cepat memadamkan api yang menghabiskan seluruh bagian mobil. Api pertama muncul dari bagian kap depan mobil. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korsleting listrik. Progresnya emang mobilnya emang udah overheat karena dari rem masukkan air kayak genangan gitu, masukkan air rem, jadi agak padat nih pertama di rem. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di ruas Jalan Abdullah Syafi'i menuju Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah pelaku melengkapi diri dengan senjata tajam dan mengancungkan ke arah lawan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan dan memeriksa sejumlah remaja. Belum diketahui penyebab aksi tawuran ini, diduga tawuran terjadi akibat saling ejek di media sosial. Remaja atau bagaimana, Bang? Ya anak-anak remaja. Oh. Pakai sajam, Bang? Ya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Banyak pakai itu, Pak. Ya kurang tahu anak-anak wilayah sini aja. Sekitar sini berarti ya? Oh. Di sini udah kerap terjadi berarti ya, Bang? Iya, sering, Pak. Udah sering banget ya? Oh. Aksi tawuran remaja kerap terjadi di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Polisi melakukan penjagaan untuk mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajambakti melaporkan. Terinspirasi film, seorang staf HRD bank swasta nekat merampok bank di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pelaku beraksi seorang diri menggunakan senjata airsoft gun. Aksinya digagalkan petugas keamanan bank.
BS 43 tahun pelaku percobaan perampokan bank di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan ini tak berdaya setelah aksinya merampok digagalkan petugas keamanan bank. Pelaku nekat beraksi seorang diri menggunakan senjata jenis airsoft gun di siang hari. Hasil pemeriksaan, pelaku yang juga bekerja sebagai staf HRD bank swasta telah merencanakan perampokan yang dilakukannya. Pelaku beraksi dengan menodongkan senjata ke staf dan karyawan bank, bahkan seorang petugas keamanan terluka akibat tembakan yang mengenai pipi. Aksinya digagalkan petugas keamanan yang berhasil keluar dan meminta bantuan petugas yang tengah melintas. Pelaku mengaku aksinya ini dilatar belakangi karena terlilit hutang dan terinspirasi dari film perampokan yang kerap ditontonnya. Pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pelaku, diduga bahwa pelaku ini memang melakukan tindak pidana tersebut motifnya karena ekonomi. Melakukan peristiwa tersebut tersangka sendirian, namun dengan peralatan yang sudah dibawa ini memang tersangka ini sudah mempersiapkan diri. Dari tangan pelaku, polisi menyita berbagai jenis senjata, diantaranya pisau lipat, senjata jenis airsoft gun dan alat kejut listrik, serta petasan asap. Pelaku bakal dijerat pasal percobaan pencurian dengan pemberatan, serta undang-undang darurat dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang pelaku begal di Subang, Jawa Barat menganiaya korbannya hingga luka parah. Pelaku berusaha kabur menggunakan ojek saat akan ditangkap. Polisi menangkap RY, 32 tahun, warga Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Pelaku tertangkap saat berusaha kabur menggunakan ojek karena motor korban tiba-tiba mogok. RY menganiaya korbannya, Diana Widyaningsih, 16 tahun, saat menemani ayahnya membeli bahan bangunan di Jalan Cagak. Pelaku berpura-pura mengenal ayah korban dan membawa korban ke sebuah kebun teh. Pria tersebut menganiaya serta merampas motor dan handphone milik Diana Widyaningsih. Disuruh ngambilin apa gitu sama bapak, jadi dia teh ikut aja. Bapaknya lagi ke pangkas rambut, mau bilang ke bapak malah nggak boleh, jadi udah izin ke bapak katanya gitu. Jadi dia ngikut aja, dibawa sama naik motor ini, dibonceng gitu. Polisi segera mengejar pelaku usai mendapat laporan. Nah, tidak lama kemudian si tukang ojek itu kembali lagi dan masih mengingat orang tersebut, sehingga dikejarlah orang yang diduga pelaku yang kebetulan masih ada di wilayah sekitar Tanjung Siak. Nah, pada saat itulah dilakukan penangkapan oleh Satreskrim termasuk Polsek Jalan Cagak. Pelaku terancam maksimal 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang wanita nyaris tanpa busana ditemukan warga terikat di aliran sungai di Tulung Agung, Jawa Timur. Pelaku diduga membuang korban ke sungai dalam kondisi hidup. Warga Rejotangan Tulungagung menemukan mayat seorang wanita di Sungai Berantas dalam kondisi terikat. Penemuan mayat setelah warga melihat benda mengapung di lubuk pusaran air. Di tubuh korban ditemukan luka. Warga dan polisi yang mengevakuasi tidak menemukan identitas korban. Berupa tali warna biru dan sepertinya ada pemberatnya, namun pemberatnya sepertinya sudah jatuh. Yang berikutnya juga diidentifikasi tadi ada luka di perut bagian depan. Hasil otopsi di Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, identitas korban terungkap Jeminten, warga Sanan Kulon, Blitar. Tim dokter forensik menemukan penyebab kematian Jeminten karena tenggelam. Korban itu meninggal dengan luka di perut sepanjang kurang lebih 20 cm dan korban meninggal di air, maksudnya di
dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Lukanya luka apa? Luka robek atau luka robek sepanjang kurang lebih 20 cm. Bekas senjata tajam apa? Kemungkinan bekas senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan pada keluarga di rumah korban, sejumlah barang berharga milik Jeminten hilang. Hari apa itu, Mas? Hari Minggu. Berantakannya gimana, Mas? Ya kayak kasur barang ini urat-marit lah, bantal-bantal. Kalau serbet nganu neng lantai semua. Barang-barang ada yang hilang di rumah, Mas? Ada. Apa, Mas? Katanya motor yang pertama motor yang ketahui. Motornya nggak ada. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku pembunuhan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Seorang hakim di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di rumahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Warga dikejutkan dengan tewasnya Roland, seorang hakim di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Polisi yang mendatangi lokasi segera mengidentifikasi jenazah korban. Dugaan sementara, korban tewas akibat serangan jantung dan hipertensi. Petugas segera mengevakuasi jenazah ke RSUD Laki Padada. Kepada almarhum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, dan almarhum mempunyai riwayat penyakit yaitu jantung dan hipertensi. Selama ini korban dikenal tinggal sendiri di rumah dinasnya, sementara keluarganya tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Polisi pagi ini akan periksa komika Marcel Widianto sebagai saksi kasus konten video porno Dea OnlyFans. Marcel membeli langsung 76 video konten pornografi Dea OnlyFans. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 jalan